Nah, kita akan bahas mitos fakta seputar narsis. Yang pertama adalah katanya narsis ini nggak sehat dan merupakan gangguan jiwa. Ini mitos atau fakta sih Mbak Dia? Ini adalah fakta. Jadi oke. tergantung pada derajat keparahannya ya, narsis atau kalau yang dalam bahasa klinisnya tuh narcissistic personality disorder, ini adalah salah satu jenis gangguan kepribadian sebenarnya dan mengganggu kondisi mental seseorang. Kepribadian itu ada spektrumnya. Oke. Kalau konteks klinis kita akan membagi menjadi 3 antara style kepribadian, lebih berat lagi ke tipe kepribadian, dan yang paling berat itu masuk ke gangguan kepribadian. Waduh. Nah, biasanya yang style itu dia masih berfungsi secara normal, hanya ada corak narsisnya aja nih. Tapi kalau sudah masuk ke gangguan itu sudah sangat mengganggu fungsi gitu. Nah, ciri khas dari narsis ini adalah adanya prioritas kepentingan diri sendiri gitu. Kebutuhan yang mendalam akan perhatian dan kekaguman yang berlebihan dari orang lain. Hubungannya biasanya bermasalah dan kurang bisa berempati terhadap orang lain. Nah, gangguan kepribadian narsisistik sendiri ini menyebabkan masalah banyak banget di bidang kehidupan gitu, relasi, pekerjaan, sekolah, dan bahkan sampai ke urusan keuangan tuh bisa gitu ya. Yang jelas kebanyakan orang tuh tidak senang lah berada di sekitar mereka. Setelah tadi fakta nggak sehat dan gangguan jiwa, katanya emosinya orang yang narsis ini sama dengan orang lain. Yang dimaksud dengan emosi dan sama ini gimana ya Mbak Diah ya? Nah, kalau misalnya fakta atau mitos, ini sebenarnya mitos gitu ya. Jadi karena orang yang narsis itu dia sangat berbeda secara emosional dengan orang lain. Jadi orang yang narsis ini dia sangat defisien, sangat kurang dalam hal empati secara emosional gitu. Jadi biasanya mereka tuh akan terputus, disconnected gitu secara emosional dengan orang lain. Kalau pada umumnya nih orang yang kepribadiannya sehat itu mereka bisa memahami apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Ini enggak, karena sudut pandang yang mereka gunakan itu selalu dari diri mereka sendiri gitu. Kondisi emosi yang paling penting itu adalah emosi punya mereka sendiri gitu. Orang dengan gangguan narsis ini bisa memiliki emosi-emosi yang intens dan fluktuatif, naik turun gitu ya. Jadi gampang sekali berubah, terutama ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan harga dirinya nih. Jadi misal nih kita salah ngomong dikit aja gitu, meskipun secara nggak sengaja ya, melukai atau mempertanyakan kemampuannya dia gitu. Wah, mereka bisa langsung tersinggung, marah, agresif, dan defensif. Yang jelas nggak bisa menerima kritik dari orang lain. Ketiga, mitos atau fakta nih Mbak Diah? Kalau narsis itu adalah sifat genetik dari lahir. Wah, gimana nih Mbak? Nah, ini menarik ya. Jadi ada unsur faktanya, tapi tidak 100% gitu. Jadi memang ya gangguan kepribadian narsisistik ini adalah kondisi psikologis yang berpotensi itu bisa diturunkan. Jadi dari penelitian yang ada itu menunjukkan bahwa riwayat medis keluarga ini memang menentukan. Dan studi anak kembar juga menunjukkan bahwa peran genetik ini cukup besar gitu. Nah, tetapi yang namanya gangguan itu harus ada pencetusnya nih. Jadi peran lingkungan ini sangat-sangat besar dan menentukan apakah bakat genetiknya ini terrealisasi atau tidak. Terasa atau tidak gitu ya. Dan yang paling menentukan adalah masa kecil seseorang. Jadi interaksi dengan pengasuh, terutama orang tua. Nah, pengasuhan seperti apa sih yang bisa mencetuskan gangguan ini? Biasanya yang orang tuanya memanjakan banget atau yang mengontrol banget. Gitu. Nah, pengasuhan gaya ini tuh membuat anak itu percaya bahwa mereka ini tidak penting, tidak diinginkan, bahkan bukan merupakan bagian dari keluarga. Dan mereka akan tumbuh besar dengan misi apa? Menjadi orang yang penting, yang diinginkan, diterima oleh lingkungan. Orang yang narsis, nggak tahu ini kayaknya fakta ya gitu ya. Orang yang narsis ini merasa lebih baik dari orang lain. Mitos atau fakta nih Mbak Diah? Fakta dong. Fakta, Oke, bedakan narsis dengan percaya diri gitu ya. Nah, itu beda ya. Kalau percaya diri ini kita yakin akan kemampuan kita, kalau narsis ini ada unsur membandingkan diri dengan orang lain dan bahkan hingga merendahkan orang lain. Ini udah masuknya tuh angkuh sombong gitu ya. Karena merasa dirinya paling hebat, dia yang narsis ini juga ingin diakui oleh orang lain bahwa dia ini special, istimewa gitu. Mereka tuh perlu pujian, perlakuan khusus, rasa kagum dari orang lain gitu. Kalau ditantang, dia merasa harus menang dan merasa dia harus menjadi yang teratas. Intinya pokoknya menggunakan
segala cara untuk melindungi citra dirinya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Ini mitos atau fakta narsis dapat dikurangi atau diperbaiki. Nah, gimana nih Mbak Dia? Ini adalah fakta. Jadi, kunci utamanya adalah orang yang memiliki gangguan ini harus menyadari bahwa dirinya tuh perlu berubah dan mau berubah. Ini memang yang tantangan terbesarnya ya, karena orang narsis biasanya merasa nggak ada yang salah dengan dirinya gitu. Nah, melalui psikoterapi dengan teknik-teknik tertentu gitu ya, yang bisa dilakukan oleh psikolog seperti CBT, hipnoterapi, skema terapi, kami para psikolog pertama-tama akan menggali akar masalah penyebab utama seseorang mengalami gangguan ini tuh kenapa gitu. Nah, kalau ternyata akar masalahnya biasanya itu ya, mereka memiliki sebenarnya harga dirinya tuh rendah gitu. Sehingga berlaku semena-mena untuk mengkompensasi rasa rendah dirinya ini. Nah, itu. Kita akan banyak berproses dan berkutat di aspek ini. Intinya, kami para psikolog akan membantu klien mengembangkan konstruksi diri yang lebih realistis gitu. Jadi sehingga mereka bisa lebih objektif dalam menilai diri mereka sendiri. Mulai dari langkah awal ini, mereka akan jadi orang yang lebih mampu menerima kritik dan kegagalan, menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, serta menjalin relasi yang lebih konstruktif dengan keluarga dan teman. Nah, itu dia ya, bagaimana kemudian treatment diberikan kepada orang ini untuk mengatasi narsistiknya.